Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai di fase atau mungkin pembahasan terakhir dari surat Thaha. Sebelum nanti kita ke surat Al-Anbiya. Dan ini adalah fragmen yang ke-8 atau bagian yang ke-8 dari poin-poin surat Thaha. Sudah kita ulas apa saja 8 itu. Anda bisa memutar kembali rekamannya kalau tidak salah pada bulan Juli ya. Tahun lalu berarti ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah baca tadi beberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membaca tafsirnya orang Indonesia ini. Yang saya maksud adalah tafsir dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani ya. Dengan sedikit komentar dari saya kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Thaha ayat yang ke-130. 133, 134 dan 135. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nahza. Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Wa qalu, ini musyriku Makkah, kaum pagan. Kaum pagan ini mereka penganut kepercayaan yang telah mengalami dua setidaknya. Pertama, tahrif, penyelewengan dari akidah yang otentik, yakni millatu Ibrahim, itu yang pertama. Yang kedua, musyriku Makkah ini mereka yang memang datang karena memang Mekah ini tempat transit dengan pertukaran persilangan kebudayaan itu, maka ia berdampak berimplikasi juga kepada cara beragama. Maka jadilah musyriku Makkah itu. Beberapa masih bisa kita lihat perilaku-perilaku itu dewasa ini di banyak tempat saya kira selalu ada, karena memang ada fitnah-fitnah dalam agama-agama besar, terutama agama Semit ya. Laula ya'tina bi ayatin mir rabbih. Ini sebenarnya mereka berkata kepada Kanjeng Nabi ya. Mereka berkata, meminta kepada Kanjeng Nabi itu. Di sini dikatakan laula ya'tina. Mengapa dia tidak membawa kepada kami ya bi ayatin, dengan satu tanda atau bukti mir rabbih, dari Tuhannya. Maksudnya dari Tuhannya Kanjeng Nabi ya. Isi pernyataan itu adalah awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Kemudian lalu dibalas pernyataan yang laula ya'tina bi ayatin mir rabbih. Awalam, bukankah telah datang kepada mereka bayyinatu ma. Ini yang dimaksud kalau bayyinah ini kata Imam Nawawi di sini adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Ai alam yakfihim istimalul Qur'an yang ala bayani ma fit Taurah. Bukankah telah komprehensif? Bukankah telah lengkap penjelasan Al-Qur'an ala bayani ma, terhadap apa? Terhadap segala eksplanasi yang ada di dalam Taurat dan Injil. Wasairu kutubis samawiyati, dan seluruh kitab-kitab samawi yang dalam kitab Tijanud Darori ada 124. Fi kaunihi ayatun dalatun ala sidqi Muhammadin, yang semua memaparkan terhadap
kepada kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan di Quran ada ayat seperti ini, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Dan telah sempurna kalimat dari Tuhanmu. Coraknya dua, yakni siddiq dan adil. Anehnya untuk Ustadz Yani, mahar yang akan Anda bayarkan kepada calon atau istri-istri Anda di Quran itu bahasanya adalah sidak atau soduko tuhunna, atau makna atau kalimat sebenarnya sidak. Memang harus jujur ya mas kawin itu. Boleh enggak mas kawinnya ngajarin puisi misalnya? Nah itu dipersoalkan nanti. Dan saya tidak mau mempersoalkan itu. Kemudian yang itu semua konten dari Suhufil Ula, kata Syekh Nawawi bin Umar di sini adalah kabar gembira tentang kemuliaan Kanjeng Nabi dan nubuahnya dan terutusnya beliau itu. Kemudian wa amba'il umam, dan berita-berita kabar-kabar umat-umat terdahulu, serta wa ihlakihim, dan kehancuran mereka. Kenapa? Bitakdzibir rusuli, karena mereka mendustakan para rasul mereka. Kemudian dan mereka menolak itu. Mari kita garis bawahi kata wa qalu laula ayatina bi ayatin mir rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Bayyinah ini di Quran ada 71 kali ya. Tetapi kalau ba ya nun itu diulang banyak sekali, 523. Kemudian kalau suhuf ini 8 kali. Satu lagi sihaf, itu dari kata suhuf juga. Suhuf itu 8 kali, sihaf 1 kali. Maka nanti ada di Quran itu satu surat yang kata para mufassir, bahkan mufassir yang berjuluk Al-Imam, yakni Syekh Imam Fakhrur Razi atau Fakhruddin Ar-Razi, penulis buku tafsir yang sangat masif, yakni bertajuk atau berjudul Mafatihul Ghaib, wafat 606 Hijriah. Beliau pun kesulitan menafsirkan ayat itu, surat itu, yakni surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu fakkah itu ya. Mungkin pada pertemuan yang lalu atau 2 pertemuan yang lalu sudah kita ulas ini. Siapakah atau apakah bayyinah itu? Yakni Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah itu. Fiha kutubun qayyimah. Nah, suhuf ini ada suhufi Ibrahim wa Musa, suhufi Musa, kemudian suhufi Mukarramah, dan seterusnya ya. Kemudian redaksi-redaksi seperti ini sudah teramat sering kita dapati ya. Dan banyak memang ayat-ayat seperti ini. Misalnya dan Allah itu berkali-kali mengungkap awalam, bukankah telah, tidakkah, atau seperti kata Ustadz Yani tadi, ingkari tadi itu ya. Ada 36 kali redaksi seperti itu di Quran. Bukankah telah, tidakkah, hal-hal seperti itu 36 kali. Misalnya kalau sekarang mungkin Wahabi ya. Wahabi ini banyak sekali padanannya ya. Kadang ia mirip Majusi, kadang ia mirip Yahudi ya. Kadang memang dasarnya Khawarij ya, neo Khawarij itu. Di mana buktinya? Misalnya hampir semua mereka menolak sholawat nariyah misalnya ya. Sholawat nariyah itu karena di sana ada klan pedagang, di buku Nabi Muhammad bukan orang Arab itu dimulai dengan puisi tentang sholawat nariyah. Bagaimana itu? Allahumma sholli sholatan kamil tawassim salaman taman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihil uqad. Yang dengan Kanjeng Nabi itu terurai, terbuka semua ikatan. Akad itu juga ikatan Ustadz Yani ya, ikatan yang sangat kuat. Di samping apa itu?
mitsaqan ghalidha, itu juga tanhallu bihil uqad, yang terbuka semua ikatan. Akidah Islam ini akidah yang mengikat, tetapi pada saat yang sama ia membebaskan kita dari segala bentuk paganisme atau kemusyrikan, membebaskan kita dari segala bentuk kekufuran. Ini sudah diulas dalam buku Tersesat di Jalan yang Benar. Saya tidak tahu kenapa ada anak muda sudah berpikir ke sana ya zaman dulu itu. Itu justru akidah ini ikatan yang membebaskan. Mungkin beberapa orang belum berpikir ke sana. Apakah itu satu kemajuan? Jelas itu bagi anak-anak di zamannya ya. Yang lain belum mikir itu. Tanhalu bihil uqad. Ada sahabat Nabi itu datang namanya Sayyidina Aqrabah. Memang orang zaman dulu itu namanya aneh-aneh. Aqrab itu maknanya kalajengking, Scorpio di bintang itu loh. Kalau Margono kan apa? Sionya apa? Sionya tokek ya apa? Nama apa namanya? Zodiak, keuangan pelit pasti. Memang ke sana. Aqrabah namanya itu. Nama anaknya adalah Bahir. Ini ada mirip kiai-kiai Bahir yang auleng itu katanya. Baik. Beliau datang. Man ma'aki Aqrabah itu, sowan kepada Nabi. Itu yang sama kamu siapa? Ini anak saya Bahir. Ibni Bahir ya Rasulullah itu. Bawa ke sini, mendekat ke sini gitu ya. Bawa mendekat ke sini. Kemudian ditanya, "Masmu kamu siapa namanya?" "Saya Bahir." Lalu Nabi menyatakan, "La bal anta Bashir" itu. Kamu bukan Bahir tapi kamu Bashir. Bahir ini maknanya seperti acul, ngenes, menderita, apes, sial. Seperti itulah ya. Tidak, kamu Bashir namanya. Mulai sekarang kamu Bashir itu. Kamu gembira atau orang yang happy lah ya, berita gembira. Kemudian Bahir ini berkata, yang belakangan telah berganti nama Bashir. Liya uqdatun ya Rasul. Saya punya uqdah. Saya punya kesulitan dalam bicara. Lalu Nabi meludahi mulutnya Bashir itu. Sejak saat itu tanhallu bihil uqad, terlepaslah segala kesulitan dia bicara. Ini kalau dinisbatkan ke cerita Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Itu dia, yafqahu qauli. Jadi maknanya itu ya. Jadi kalau ada orang menolak sholat nariyah itu, saya punya ulasan yang panjang tentang itu, yang ilmiah dan yang ugal-ugalan. Ilmiah lah ya, ugal-ugalan versi ilmuwan tetap ilmiah. Kemudian nah itu dia Ustadz Habib. Mengapa kalau minta doa-doa pengasihan, mahabbah itu kepada kiai-kiai, sebahagian tawasulnya itu kenapa kepada Nabi Musa? Karena Nabi Musa ini punya luhumah. Kedipan matanya membuat orang itu jatuh cinta. Ya, ketika siapa? Aisyah itu, Siti Aisyah istrinya Fir'aun ya. Mandi di Asia ya. Ya Asia. Saya ngetes saja, perempuan ini banyak database-nya. Itu langsung dikoreksi itu ya. Di daftar perempuan langsung dikoreksi. Itu mungkin beberapa nama yang pernah ia sakiti. Kalau dia menyakiti seseorang, maka seluruh musim yang terluka. Kemudian kata Asia itu ya, kata istri Fir'aun itu, Qurratu ainin. Ini qurratu ainin li walak. Ini permata hati. Ini soulmate. Ini apa lagi? Apalagi yang lain itu. Ini belahan jiwa kita. Nah, makanya nanti Nabi Musa itu ada ayat seperti itu di Quran. Fardatnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wa la tahzana. Maka kami kembalikan Nabi Musa itu kepada ibunya kai taqarra ainuha wa la tahzana. Itu qurratu ainin. Istilah qurratu ainin, orang yang kalau dipandang menyejukkan mata. Jadi ada beberapa ulama, ada beberapa orang gambarkan Nabi Musa serem. Tidak. Nabi Musa itu riqqatul qalb, orang yang hatinya gampang tersentuh. Itu heri banget lah itu. Kalau melihat, dan mu'id ya, kalau melihat ini potensial jadi pasar, tersentuh hatinya itu. Dijual ya, orang-orangnya juga dijual itu. Nah, maka ke sana. Tapi itu tidak penting ya. Yang ditarik jenggotnya, kemudian
siapa? Fir'aun itu duduk ya, Ramses bin Meneftan, kaki singgasana itu ditendang oleh Nabi Musa yang umur 2 bulan. Langsung patah itu. Ini kok kuat sekali anak ini katanya. Kata Asia itu, kamu yang salah duduk, jangan sembarangan. Makanya anak kecil ini kuat sekali. Jangan-jangan monster ini katanya. Sesuai prediksi para peramal, dialah yang akan itu. Nanti lalu terjadi apa? Makan ini ada bara, satunya emas. Nabi Musa mau ambil emas, tapi oleh malaikat Jibril diarahkan ke bara itu lalu dimakan. Jadi sekali tarik jenggot copot semua. Dan seterusnya. Kemudian apalagi? Tanhalu bil wa tanfariju bihil qurab. Wah, ini banyak sekali. Contoh seperti ini banyak sekali. Kemudian untuk dobil hawaij ini juga. Watuna lebih raghaib wasnul khawatim istasqal ghamam. Ini kalau diulas panjang ya, tapi secara gampang begini. Ini kan orang pra-Islam. Ada orang Yahudi Madinah ini yang ada 3 suku itu ya, Quraidah, Qainuqa, Nadir. Quraidah itu tukang emas, kemudian Qainuqa itu kuli panggul, Nadir kuli panggul, kalau Quraidah itu adalah petani-petani kurma. Sebagian dari mereka ada konflik dan perang dengan siapa? Dengan bangsa Persia. Kata Sayyidina Abu Bakar, kenapa kalian tidak masuk Islam? Siapa yang nyuruh kamu? Katanya itu, Muhammad itu. Kemudian nanti saya lapor kepala suku, begitu dikonfrontir kepada kepala suku itu, nanti setelah kami selesai urusan dengan Persia, beberapa di antara kami akan kami pertimbangkan untuk kami masuk Islam itu. Kemudian kata kepala suku, siapa namanya itu? Muhammad. Ini diceritakan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Jadi jadikan nama Muhammad ini sya'airuna, slogan-slogan, jargon-jargon ketika kami berperang. Jadi sembari berperang itu menyebut nama Muhammad dan itu menang. Makanya di Quran itu bagaimana di surat Baqarah itu, staftahu min qablu, bagaimana itu, lama arofu kafarubi itu. Ketika mereka kafir saja, non muslim ya, ketika mereka masih syirik ya, masih musyrikun, kafirun, mereka nyebut nama Muhammad itu menang perang itu. Dan banyak lagi. Juga banyak sekali sahabat-sahabat yang merasakan. Bahkan ketika Kanjeng Nabi masih kecil, tidak hujan-hujan, kemudian Sayyid Abdul Muttalib ini membawa Kanjeng Nabi ke gunung Jabal Abi Kubais itu. Turunlah hujan. Yuwastasqal ghamam biwajhil karim itu ya. Itu cerita ini panjang di Sahih Bukhari, bahkan lengkap dengan syair-syairnya. Lama tidak turun hujan, nanti pamannya Abu Thalib itu membawa Kanjeng Nabi ini ke pintu Ka'bah itu. Turunlah hujan. Seperti di puisi itu loh, ya, yang itu puisinya ilmuwan itu ya. Pasti ada risetnya. Ini riset hadis dulu, baru ngarang puisi. Tidak tiba-tiba ngarang puisi seperti sebagian oknum di sini, menolehlah kepadaku. Sundel bolong ternyata ya. Maka akan ku kenang sepanjang usia katanya. Itu baguslah puisi itu untuk membuat sebagian hati itu menggelepar ya. Dan banyak lagi. Kenapa mereka seolah-olah mengacu kepada teks, mengacu kepada suhufil ula, tapi sebenarnya mereka lari dari suhufil ula. Itu dia. Alasannya 2, nabi terakhir yang dijanjikan itu rupa-rupanya bukan dari golongan mereka di satu sisi, yakni bukan dari bangsa mereka, Israel ya, ada yang 12 suku itu sudah sangat populer, Ruben, Sam'un, Yahuda, Levi, Neftali, siapa lagi, Yusuf, Banyamin, Yakdan, dan lain-lain, 12 suku. Konon 2 suku itu hilang, katanya 1 ke Batak, ke Sumatera Barat, Sumatera Utara sana. Ya saya tidak tahu, wallahu a'lam, nanti perlu riset lagi. Bagi saya tidak penting suku-suku apa itu ya. Yang penting kita itu belajar. Lalu lantas walau anna ahlaknahum pertama itu ya, nabi yang dijanjikan itu bukan dari golongan mereka, lalu mereka kecewa, makanya nanti orang-orang Madinah ini berlomba-lomba supaya tidak keduluan dengan bangsa Israel beriman itu. Yang kedua, seandainya pun, ini dia, seandainya pun nabi yang dijanjikan itu al-mab'uts adalah dari golongan mereka, mereka tetap akan menolak mereka. Mereka tetap akan menolak al-mab'uts itu. Mereka tetap akan menolak Kanjeng Nabi itu. Itu ya. Tapi sebagian pendeta mereka tidak. Ada orang-orang yang jernih hatinya.
Seperti ketika dapat wahyu pertama kali, Sayyidah Khadijah itu karena cinta sejatinya Kanjeng Nabi ya, memang istimewa. Itu beliau mempraktekkan sendiri menikah dengan janda yang berpengalaman. Kemudian beliau mengajak saudara sepupunya. Ayo kita ke pendeta saja nanya itu. Lalu nanya kepada siapa? Warokoh bin Naufal, ini pendeta yang sangat populer. Sebenarnya anaknya Warokoh ini jatuh cinta ke siapa? Ke adik perempuannya, maaf, kepada ayahnya Nabi itu. Tapi memang Allah tidak memilih ya. Dia perempuan suci juga. Kemudian ditanya, apa ciri-cirinya begini? Siapa yang datang? Kemudian kepadamu tadi malam itu, ini ciri-cirinya begini ya, iya begini itu. Lalu kata Warokoh itu, kalau begitu yang datang kepada kamu itu malaikat Jibril yang dulu datang kepada Nabi Musa dan Isa. An-namusul azim alladzi ja'a ila Musa wa Isa alaihi wassalam. Sayyidah Khadijah mempertegas itu, kalau begitu suami saya ini siapa? La nabiyyu hadzal ummah, ya nabinya umat ini. Lalu pernyataan itu, sebenarnya Nabi pun sudah tahu, Siti Khadijah juga sudah tahu. Hanya ingin mempertegas kepada golongan-golongan itu, terutama agama-agama Semit, agama monoteis ya, Yahudi dan Nasrani. Dan itu memang gaya mereka. Seandainya pun dari golongan mereka akan tetap menolak. Kalau ahlakna ini baru dia, kalau di Quran, kalau berdasarkan konten atau isi Quran ini disebut ayat-ayat barohin. Jadi qaulu laula yatina itu awalam ta'tihim itu ayat-ayat kaifiyat ya. Tujuannya bayinah. Kalau mau dipetakan kan isinya Quran kan tujuan-tujuan, maqasid. Yang kedua kaifiyat. Tata cara, metodologi untuk kita sampai kepada maqasid. Yang ketiga adalah barohin, bukti-bukti kebenaran Quran. Yakni bangsa-bangsa terdahulu salah satunya yang dihancurkan. Itu sebagian ya. Isinya Quran itu. Dan banyak lagi ya, tapi secara umum ya, 3 itu saja. Law anna ahlaknahum bi'adzab min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nazilla. Law anna ahlaknahum, dan kalau mereka kami binasakan bi'adzabin, azab ini dari kata dari ain zalba itu ya. Ada 373 kali di Quran azab itu. Min qablihi, ini maksudnya sebelum Quran itu sampai. Ini kata Imam Nawawi ini ya. Lawanna ahlakna ahla Makkah fid dunya bi'adzabin mustaqsilin min qablu, sebelum Nabi Muhammad datang bil Quran, seandainya kami hancurkan semua dengan azab yang terus-menerus tak henti-henti ya. Laqalu, mereka akan berkata, nanti mengcounter, berhujjah ya, karena memang Quran ini juga hujjah. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, Rabbana laula arsalta ilaina. Ai limalam tursil ilaina fid dunya. Kok enggak diutus di dunia? Nah, makanya salah satu hikmahnya ketika Nabi kecil, yatim, diasuh oleh kakek beliau, Sayyid Abdul Muthalib itu, sudah biasa ya, kalau ada bayi lahir, perempuan-perempuan dari kampung ini yang lazim atau biasa menyusui, datang, menawarkan, ini punyaku besar, lalu menawarkan itu loh untuk menyusui itu. Kan BH itu kan bisa dipotong satu untuk dijadikan masker katanya, itu bisa. Nah itu sudah biasa seperti itu. Ada perempuan beruntung dari Bani Sa'ad, yakni Sayyidah Halimah, yang kalau beliau datang Nabi menghamparkan surbannya. Kan surban itu disujuti Nabi, tapi beliau merelakan diduduki oleh ibu angkatnya, yakni yang menyusui beliau itu ya. Sudah tidak kebagian karena Sayyidah Halimah ini membawa unta, letoy untanya sudah. Seperti Jayadi atau siapalah, mungkin seperti Acul. Untanya lembek, keledainya kurus. Udah lemes letoy itu, udah tidak kuat jalan. Anaknya juga busung lapar, masih kecil juga itu. Mungkin umur 1 tahun atau baru bisa berjalan itu. Sudah tidak kebagian. Karena anaknya bangsawan-bangsawan itu sudah disusui oleh perempuan yang sehat-sehat itu. Sayyidah Halimah juga perempuan yang kurus karena kurang makan. Begitu sampai di sana, wah sudahlah, tidak ada lagi ya. Tapi beliau menyambut dengan gembira. Kenapa? Itu kan pekerjaan.
mata pencaharian perempuan-perempuan di kampung itu menyusui salah satunya. Yang punya anak kecil ya, menyusui, kalau ada bayi baru lahir disusui. Tapi beliau gembira, sudah ini saya langsung jatuh hati melihat bayi ini ya, itu yatim. Kemudian beliau tidak memikirkan bayarannya berapa, sudah saya bawa saja. Gampang urusan bayaran nanti. Loh, bagaimana bayarannya? Ya nanti saya WA nomor rekening katanya, itu kalau bahasa sekarang. Nah, sudah perempuan dari Bani Sa'ad itu ya. Begitu pulang, itu kan perempuan-perempuan yang menyusul yang bersama beliau ini, bernama Sayyidah Halimah ini sudah duluan. Tapi nanti disusul semua. Tiba-tiba keledainya sehat, langsung gemuk itu, untanya sehat, dan beliau tiba-tiba entah ada keanehan apa, mohon maaf ya, itu payudaranya membesar dan banyak air susunya. Itu namanya barokahnya Nabi itu. Ya nggak usah dibayangkan seperti apa. Seperti kelapa itu Pak, atau helm, nggak usah. Itu sesuatu yang alami. Apa kalian nggak pernah nyusu kalian? Nah, beberapa susu beruang mungkin ya, beberapa susu. Kalau untuk siapa Falah lebih kecil, Panda mungkin lebih kecil itu ya. Margono susu kelinci itu ya. Kan beberapa saya tahu dulu ada teman yang enggan cium tangan kepada orang tua dan gurunya. Tapi kalau video call dengan pacarnya itu dicium sampai pecah layar LCD, cit sampai bunyi begitu. Nah, orangnya enggak ada sekarang, tapi beberapa tiruannya masih ada ya. Pacaran itu pacaran versi jahiliyah, Abu Jahal gitu itu. Pra-Islam ya. Lalu kata Adnan, apa enggak diazab Pak kalau pra-Islam? Ya dihancurkan kok, ahlaknahum. Enggak diazab bagaimana? Ahlaknahum bi'azabin itu jelas itu kan. Apa enggak dihancurkan itu katanya? Ya tetap dihancurkan. Nah, paceklik. Kemudian ini juga ada di Syiar A'lamin Nubala. Cerita ini. Kemudian ada juga dalam kitab Isobah fi Tamyizis Sahabah ya. Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah. Nah, kambing-kambing yang digembalakan, unta-unta, ini kalau pulang sore tetap dalam keadaan lapar. Tapi kambing, keledai, dan untanya Sayyidah Halimah ini begitu pulang dalam keadaan kenyang. Sampai-sampai Bani Sa'ad ini seluruh kampung, kalau mau menggembalakan kambing dan unta, titipkan sama kambingnya Halimah itu. Di mana Halimah melepas kambing, lepaskan punya kamu di situ katanya. Supaya dia ikut diklat, ikut PKL menggembalakan apa ya? Betul ya? Supaya ikut mapaba menggembalakan kambing di situ katanya. Nah, mapaba enggak jelas lah pokoknya ya, PKL-nya apalagi. Pokoknya supaya ikut mapaba di situ katanya. Apa mapaba itu ya? Masa penerimaan gembala kambing baru. Nah, di situ pokoknya B-nya itu gembala lah, bala kambing baru pokoknya di situ. Nah. Dan betul, itu ditiru semua. Sampai dan beliau itu sangat berlimpah ruah ya. Itu barokahnya Nabi. Itu namanya tunalu bihir raghaib. Itu juga tuqdo bil hawaij itu. Dan banyak lagi lah ya yang orang tidak menyukai itu. Nah, bi'adzabin qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanatabi ayatin qabli an nazila nahza. Ini kata Imam Nawawi ini punya catatan sedikit menarik ya soal itu ya. Tadi kan fanatabi ayatika ai nati'u rasulaka wa nu'minu bi kitabika. Kami pasti kalau memang diutus kami akan beriman nuti'u rasulaka dan beriman kami akan taati rasulmu itu dan akan kami imani kitab sucimu. Min qablu an nazil ay ayyahsilalana azul bil azabi fid dunya. Kemudian yang tadi disinggung ahlul fatrah ini juga ada tapi sudah dibahas ya. Sebelum situ saya loncat sedikit tadi itu ya. Nanti ayat 3 fanatiu. Nah, beliau menyampaikan begini. Tadi kan dikatakan lau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqaulu rabbana laula arsalta ilaina. Kok tidak diutus? Padahal nanti ada di surat apa itu? Di surat Az-Zumar wasiqal ladzina kafaru
ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Bukankah kami telah utus para rasul dari bangsa kalian? Yatruna alaihim ayatina wa yunziruna liqa'a yamikum hadza. Nanti mereka menjawab, qalu bala, pasti itu. Berarti ada korelasinya dengan ini. Walakin haqqat kalimatul azab, sudah jelas ya. Nah, selalu kalimatnya Allah itu kita hubungkan dengan ini yang juga disinggung oleh Imam Nawawi. Tammat wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. La mubaddila li kalimatihi wa samiul alim. Selalu redaksi kalimat Tuhan itu dua. Apakah kalimat ini bermakna ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat qauliyah yang sudah tertera itu, selalu redaksinya, selalu coraknya itu sidqun dan adlun itu. Kalau ini nanti menjadi apa ini? Bagi kita menjadi hukum alam atau sunnatullah ya. Tapi kita juga bisa memaknai yang lain. Kalimat Tuhan sidqun wa adlun itu, ayat-ayat seperti ini, bahwa Quran adalah musaddiqun, Kanjeng Nabi, Quran, Islam adalah musaddiq, pembenar kepada ajaran-ajaran suhufil ula. Kemudian beliau juga penyeimbang, artinya adil ini furqan juga maknanya. Beberapa yang tidak benar ditolak, yang sudah mengalami tahrif ya, penyelewengan tadi juga ditolak. Sebelum kami dihinakan dan direndahkan. Nah, sebelum masuk kepada yang terakhir atau 135 kulul mutarabbisun itu, beliau memberi catatan begini. Wal maghlub ala yaqulu lam naj'al li. Ini tuntutan mereka begini. Kok kami tidak dijadikan sebagai uqala, orang-orang yang berakal, yang kami bisa mengambil manfaat ya bihi wa yaqulu, dan kemudian Allah membalas dengan ucapan tadi itu ya. Tidak, telah kami datangkan di surat apa? Di surat apa tadi? Az-Zumar tadi. Bukankah telah kami datangkan rasul? Qalu bala walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Nah, itu dia. Nanti penjaga-penjaga itu mempersilahkan masuk ya kepada neraka. Nah, kalau kita rumuskan mungkin agak keren sedikit ya secara epistemologis, ayat 133 ayat ini kan realitas ontologis, sesuatu yang mengada di dalam diri kita, mikrokosmik ya, maupun di dalam makrokosmos, maupun di alam raya ini. Sudah ada semua itu ayatun min rabbih itu. Kemudian juga telah kami datangkan bayyinah, bukti nyata, bukti-bukti Kanjeng Nabi di ayat-ayat di kitab-kitab terdahulu, atau kebenaran kalimat Tuhan yang sidqon wa adlan di kitab-kitab suci terdahulu. Tetapi lagi-lagi mereka menolak itu. Dalam studi filsafat, ontologi ini mungkin beberapa teman masih ingat ya. Siapa ngajar filsafat Yunani sekarang? Oh, Fauzi. Oh, Adnan. Dua-duanya tidak bisa dipercaya. Ya. Ini dua orang ini kan sudah curiga kan? Dia akan ditanya dan akan disalahkan. Betul memang itu. Nah, ontologi ini apa sih? Konsentrasinya apa? Kalau tidak ada filsafat ontologi, filsafat ini mengalami malfungsi atau tidak bekerja. Mungkin Anda perlu bertanya, kapan filsafat itu bekerja dan kapan filsafat tidak bekerja? Ya kan? Nah, kalau tidak ada ontologi, sesuatu yang ada atau filsafat wujud, atau sesuatu yang dianggap ada, tidak ada epistemologi. Jadi bangunan pengetahuan ini dibentuk oleh sesuatu yang ada. Katakanlah kita, kalau di mana filsafat Yunani kan acuannya sunnatullah itu, mencari nous, mencari arche, muasal semesta. Kan filsafat Yunani mencari ini. Nous. Nous ini sebenarnya akal. Bahasa kita Nur Muhammad lah itu. Bahasa orang Latin, bahasa orang Romawi itu logos. Bahasa kita Nur Muhammad. Tapi lebih simpel lagi itu akal.
Akal itu piranti yang mengantarkan kita kepada ontos itu ya. Sesuatu yang ada atau dianggap ada, yang tanpa itu tidak pernah ada bangunan yang bernama epistemologi. Agak sulit bahasa ilmuwan ini, tapi urusan kalian. Ngerti nggak ngerti urusan kalian. Kalau ini yang belajar filsafat Yunani nggak paham, salahkan dua orang tadi itu. Pasti filsafat telah disampaikan secara keliru oleh mereka. Itu dia. Nah, itu. Urusan mereka itu. Filsafat begitu disampaikan secara benar. Dulu siapa belajar filsafat Yunani ke saya? Sudah tidak ada ya? Ustadz Yani masih sempat itu. Sudah tidak ya? Sebelum Yani itu yang masih. Beberapa generasi yang terdahulu itu. Itu filsafat Yunani disampaikan secara benar. Yang dua orang ini disampaikan secara atau tidak disampaikan. Nah itu dia. Makanya tadi kalau tidak salah Fauzi menyinggung satu ayat di surat apa itu? Surat Qasas ya, di Quraisy Shihab itu. Ayat 47 atau 74 tadi itu. 47. Itu sama. Laula arsalta ilaina rasulan, ayat itu diulang 2 kali. Yang redaksinya sama seperti itu. Tapi satunya tentang musibah, satu tentang kehancuran. Jadi begini. Yang diulang 2 kali itu beliau di samping dari Ibnu Asyur dari Imam Toba'i ya. Biasanya kalau 2 imam ini sudah dibaca tafsirnya baik Ibnu Asyur maupun Toba'i, lalu Fauzi tidak punya bacaan. Kenapa? Pak Quraisy Shihab rata-rata mengacu ke sana. Kok tahu? Ya saya sudah meneliti. Saya ilmuwan gitu, tidak usah ditanya. Kita ilmuwan Pak. Loh, kok begini? Ya kita ilmuwan. Tahu intrik-intriknya seperti apa aja. Yang tidak bisa dibantah itu Jayadi. Kenapa? Tidak membaca tafsir itu. Apanya mau dibantah? Loh, tidak membaca. Nah, ayat yang kedua ini bercorak epistemologis. Mana epistemologinya? Mari kita baca ya. Kita mengenal ada 3 bentuk epistemologi ya. Pertama, bayan, lalu burhan, dan itu dia. Kita mengenal 3 bentuk epistemologi ini setidaknya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nahza. Coraknya epistemologi itu apa sih? Apa coraknya epistemologi itu? Sesuatu yang paling benderang dari epistemologi itu apa? Episteme itu apa sih? Tahu maknanya ya kan? Dalam bahasa Sanskerta yang nanti menjadi filsafat adalah vidya. Vidya itu tahu. Bahasa kita widya. Ada orang kan namanya Widyawati. Widyawati itu yang benar, yang keliru Widyagono. Itu yang keliru. Itu widya kan tahu kan? Nah, bagaimana kita tahu vidya itu? Di mana corak epistemenya? Laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli. Ini dia, fanattabi, kami akan ikuti setelah datang rasul kepada kami mengutus. Dan tentu saja tidak akan ada redaksi dihancurkan tadi. Bi'azabin mustaqsilin kata Syekh Nawawi bin Umar ini. Seandainya tahu itu ya. Itu coraknya epistemologi itu tahu. Dan tidak cukup tahu ia juga butuh tajribah. Tajribah ini maknanya uji. Ada uji verifikasi. Tajrib. Ini lagi-lagi Ustadz Yani. Semua perempuan itu jarib ya. Jarib fil amarnya. Uji, ayo diuji cintanya. Cintanya, perasaannya, pengorbanannya itu. Peras-peras itu loh kan. Kan meresapi kan dari kata peras itu. Tajrib. Nanti mahafilsuf Sukrat atau Sokrates dia katakan hidup yang tidak pernah diuji tidak layak untuk dijalani. Begitu pula cinta. Coba cintamu tidak pernah diuji, itu bukan cinta. Ini juga lagi-lagi untuk Adnan dan para praktisi pacaran akut. Ini maknanya bukan pacaran. Anda cinta kepada ilmu, uji dulu pengetahuan Anda. Anda beriman pada Tuhan, uji dulu iman Anda pada Tuhan. Anda ngomong cinta kepada
apa misalnya Indonesia ini, uji dulu cintamu pada Indonesia itu. Nah itu dia. Jadi hidup yang tidak diuji, tidak pernah diuji dengan penderitaan, musibah-musibah, malapetaka bencana, kesetiaan dan lain-lain. Suami yang setia itu zaujun karim, itu suami yang setia dan tidak pernah selingkuh. Itu Habib banget itu. Setia dan tidak pernah selingkuh ya. Hanya beliau sering telat saja itu ya. Ya males ya, karena ditinggal tidur itu ya. Ya. Sampai datang satu bukti kan tadi ya kan, sebelum ahlakna itu ya, sampai datang satu bukti, tiba-tiba beredar viral ada foto bersandar di bahu. Itulah saya memaklumi, daripada bersandar ke bahu jalan ya kan, atau bahunya Fauzi itu yang motor langsung macet itu. Motornya saja sudah maksiat itu kan, itu cermin pemiliknya. Satu sedikit lagi ya, ayat yang terakhir ini. Satu corak, atau nanti kita diskusikan saja. Satu corak dari epistemologi yang juga tidak kalah penting, tahu diuji pengetahuan itu, baik empirik maupun rasional. Itu kan begitu kan? Ada lagi corak epistemologi ini yang ia bertali temali dengan ontologi. Apa? Yang kalau kita tahu itu, kita tahu kinerja filsafat itu bagaimana. Tugasnya epistemologi itu apa? Saya jawab sendiri karena tidak ada yang tahu. Melahirkan epistemologi baru. Re-episteme. Jadi salah satu tugas epistemologi, bangunan ilmu adalah melahirkan ilmu-ilmu baru. Jadi kok kalau ada kiai, kok tidak mengkader kiai-kiai baru? Bukan kiai, tidak ada epistemologinya itu. Dan pesantren luhur tidak seperti itu. Ya kan? Betul nggak Iqbal itu? Nah, tapi ada yang produk gagal Habib ya. Beberapa untuk kasusnya Bu Gundal ini dari siapa? Dari Den ya dia. Duh, Den ini kiai loh. Siapa? Nanti saya sebutkan Imam Sa'duddin Taftazani, tetapi simpan di situ. Bu Gundal ini tadi saya mau bilang apa? Sebelum Den itu. Ya. Produk gagal. Dari Den sampai ke Jayadi ini minus beberapa orang di sana. Fauzi biar seneng ya, minus beberapa orang. Padahal dia juga adalah bukan produk gagal, bahkan gagal sebelum diproduk. Nah, kalau benda bahan baku dimasukkan ke mesin, mesinnya rusak itu. Jadi memang lebih baik tidak diproduk orang-orang seperti itu, sebab itu bahasa apa? Yang kedua, awwalul mufsid. Orang yang mula-mula merusak tradisi ilmiah di pesantren kita ini. Nah, itu dia. Tapi dia punya umat, ya kan? Ya, Abu Jahal saja punya umat kok. Kok kaget punya orang bodoh punya umat, ya kan? Jangan kaget, Abu Lahab punya umat waktu itu. Nah. Husnul khawatir. Tunalu bihir rogoib. Orang itu rogoibnya ya. Kita rogoib kita apa sih? Rubah kita itu apa? Rubah kita sebagai pecinta ilmu, kita semua ingin ilmu yang langsung dari Tuhan. Ilmu khuduri atau ilmu laduni. Betul ya? Sayyidina Ali oleh Kanjeng Nabi pernah diutus untuk menjadi qadhi ke Yaman. Beliau menjawab begini, radhiyallahu anhu, karramallahu wajhahu, menjawab begini. Saya tidak punya pengetahuan tentang ini. Bahasa kita sekarang, saya tidak punya kompetensi teknis. Saya tidak punya kualifikasi yang layak. Lalu Nabi menyentuh dadanya, langsung alim seketika itu. Langsung pinter itu. Itu ketika Nabi masih hidup. Begitu Nabi meninggal, apa masih berlaku itu? Ya kan? Apa masih berlaku? Jelas. Ada orang paling bodoh, santri paling bodoh di dunia, namanya Sa'duddin Taftazani. Sa'duddin Taftazani ini, kalau kita ngaji nahwu, sorof maupun tauhid, pasti kenal imam ini. Sa'duddin Taftazani. Imam Sa'duddin At-Taftazani adalah muridnya Imam Adududdin Al-Iji. Salah satunya ya, yang beliau menjadi murid seniornya nanti menjadi penggantinya. Jadi penggantinya penerusnya Adududdin Al-Iji adalah Sa'duddin Taftazani. Ini orang bodoh. Baca saja nggak bisa itu.
Kadang seperti anak saya itu baca kalau malas ngaji komarun, dia baca komarin katanya itu. Dia baca salah-salah supaya nanti oleh gurunya cepat suruh pulang. Tapi tidak, memang Sa'duddin Taftazani ini beliau bodoh-bodoh banget itu. Kalau ngomong temannya semua sekelas ketawa. Seperti, tapi kan guanya masih ada Pak. Itu temannya sekelas ketawa itu. Saya tidak mau sebut siapa lah, tapi ada seperti itu. Nabi menyepi, menyendiri. Tahanus ya. Ke gua Hira, bertahanus itu. Tahan nasab. Ke gua Hira itu. Itu ngapain? Terus bagaimana? Lalu singkat cerita, guanya masih ada. Ya betul, sampai sekarang masih ada. Harus merunduk kalau masuk ke sana itu. Nah. Suatu ketika, beliau ini dipanggil orang. Din, ayo ikut Din, katanya di kepala itu. Saya ini bodoh. Kalian saja jalan-jalan, saya mau belajar, katanya. Mungkin dikira diajak jualan ya. Udah, kalian saja. Datang lagi orang tidak lama kemudian. Saya bodoh ini. Kalau ini perbedaannya ya, kalau temannya belajar mutolaah, itu muadzabah macam-macam. Itu temannya mutolaah, mudzakarah itu 2 kali. Beliau ini 200 kali. Perbandingan idiotnya itu loh. Bodohnya itu. Jadi kalau temannya baca sekali, beliau 100 kali, ke 101 baru paham. Coba itu gimana itu? Baca Quran, 1 ayat 101 kali baru paham. Kan lebih keren kalian. Mesti lebih keren mana Bahri? Nah itu dia. Juga Rifai ya. Anda tidak sebodoh Imam Sa'duddin Taftazani. Ya, ini begawan di bidang Nahwu dan tauhid ya. Beberapa syarah nah, kitab fikih Syafi'i juga beliau punya. Nah, sudah datang orang lagi, ayo ikut itu. Nggak mau dia belajar itu. Terakhir datang 2 orang, lalu dipegang tangannya. Kamu ini dipanggil Kanjeng Nabi. Loh, kaget dia. Lalu nggak pakai sandal langsung ikut itu. Ternyata orang yang manggil pertama Sayyidina Abu Bakar, manggil kedua Sayyidina Umar, yang ketiga itu Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Maaf Nabi, saya tidak tahu. Saya tadi sibuk belajar katanya. Karena saya baru mengulang pelajaran saya 99 kali, saya harus ulang 2 kali lagi. Baru saya paham katanya. Saya kira tadi temen itu loh yang ngajak ngopi biasanya ke Cak Mun itu loh yang tidak jelas begitu katanya. Nah, terus sudah ketemu Nabi ya. Saya ini bodoh begini. Lalu oleh Nabi didoakan. Besoknya ketika pelajaran berlangsung, singkat cerita, beliau langsung itu. Oleh gurunya ditanya, oleh Imam Abduddin Al-Iji itu ditanya. Langsung angkat tangan itu. Biasanya angkat tangan sekaligus angkat kaki. Dia langsung angkat tangan. Itu baru angkat tangan, temannya ketawa. Coba orang bodoh di mana-mana bicara, diketawain itu. Ya kan? Beliau langsung bicara dan pandai sekali menjelaskan itu sampai gurunya menangis itu. Nah, Din, kamu beda sama kemarin, Din, katanya itu. Kemudian ini barokahnya guru dan barokahnya Kanjeng Nabi ya. Kata beliau, kata Imam Sa'duddin Taftazani itu, gurunya pernah bilang begini, Imam Al-Iji itu. Saya lebih senang kepada murid yang mengulang satu pelajarannya 100 sampai 1000 kali daripada dia membaca 100 pelajaran satu kali masing-masing. Itu quote itu. Saya lebih senang kepada murid yang mengulang-ulang pelajarannya 100 atau sampai 1000 kali daripada dia membaca 100 buku tapi sekali-sekali katanya. Itu saya pakai itu katanya. Rumus itu katanya. Dipakai. Jadi orang bodoh rupanya bisa bikin rumus juga. Pernyataan gurunya, ini rumus ini, tulis itu. Dan diamalkan. Itu karena hikmahnya ya. Begitu dipegang dadanya langsung alim dia. Nah, kita kan itu Kanjeng Nabi masih hidup kepada siapa? Yang diutus Yaman selain Sayyidina Ali itu siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Juga Sayyidina Ali dan yang lain-lain ya. Sampai setelah Sulhul Hudaibiyah, setelah perjanjian damai Hudaibiyah itu Nabi mengutus 6 orang ke Mesir, kemudian Romawi, Persia macam-macam. Setiap orang itu menguasai bahasa daerah masing-masing. Coba dipegang dadanya saja oleh Nabi itu. Dan banyak lagi lah ya, banyak lagi. Sampai-sampai anak tiri Nabi namanya Sayyidah Zainab, putri dari Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Karena masih kecil, kalau mandi itu mau ikut Nabi mandi gitu. Lalu mukanya diusap pakai air, sudah kamu sana katanya itu. Itu sampai umur 113 tahun, wajahnya masih tetap seperti belasan tahun. Pernah diusap Nabi itu. Banyak lagi lah ya.
Nah, itu barokah ketika Nabi hidup. Nabi meninggal seperti Imam Sa'duddin Taftazani, seperti Imam Busiri yang sangat populer, dan banyak lagi. Banyak lagi. Makanya ada orang-orang seperti Mbah Hamid Pasuruan, begitu nyebut nama Kanjeng Nabi pingsan. Wali itu kan begitu, takbir ya, Allahu Akbar, dia sadar tasghir, dirinya kecil, pingsan sholat itu, nggak bisa sholat. Begitu nyebut nama Nabi langsung pingsan, terbayang keagungan Kanjeng Nabi itu. Nah kita enggak ketawa-ketawa, merokok apa, gagak begitu kan? Ya enggak apa-apa, itu Nabi tetap menerima cinta kita. Singkat cerita yang terakhir, kulun mutarabbisun. Kita semua sedang menunggu. Fatarabbasu, maka ayo kita tunggu nanti mana yang benar. Fasata'lamuna man ashabus siratis sabi. Sirat di Quran diulang 45 kali ya. Mungkin butuh data tentang sirat. Wa man ihtada. Ini ayat ini sudah sangat populer. Nah ini sudah masuk ke teori aksiologi. Kalau mau dipaksakan teori, nanti kita akan datang, kita akan sampai mana jalannya yang benar. Kita akan tahu nanti itu. Tapi setidaknya di dunia kalau kita mengikuti kebenaran, kita sudah bisa rasakan itu nilai-nilainya itu dan lain-lain itu. Dua catatan paling penting dalam kajian ini atau kan salah satu poin di surat Thaha ini yang ke-8 adalah tentang kehidupan di akhirat itu. Tapi karena memang Quran ini mukjizat ya, saya belum teliti semua, ada satu pendapat 824 ayat yang mengindikasikan ilmu itu yang ada memberi isyarat ilmiah. Tapi yang berbicara ilmu langsung itu 484 ayat. Tapi semua ayat alama turunan-turunan dari ain lam mim itu yang itu mengindikasikan sesuatu yang terang, itu di Quran ada 854 kali. Yang spesifik bicara ilmu 484, yang mengandung isyarat ilmiah itu 824. Kemudian 854 alama diulang di Quran itu. Dan dengan berbagai bentuknya. Makanya alam itu mengindikasikan sesuatu yang terang. Alim, orang yang terang ilmunya. Alamat itu mana? Jatisari, itu kan terang sekali itu. Jelas kan itu kan? Di map ada orang tanya, mana jadi? Oh ini. Nah itu dia, itu alamat sesuatu yang terang. Gunung juga, alam semesta ini terang sekali, nyata. Bisa kita lihat dengan pikiran, dengan indera, dengan hati kita dan macam-macam itu. Sesuatu yang terang lah ya. Alamin, alam, alim, alamah. Bahkan, mohon maaf, saudara kita yang sumbing, bahasa Arabnya ulma. Karena terang di bibirnya, kelihatan. Itu sesuatu yang terang itu dari kata alamah. Itu kata maqayisilullah ya. Allahu a'lam bishawab. Allahu fiqna ila sabilillah. Mari kalau ada hal-hal yang mau kita diskusikan ya.